Om Swastiastu. Pemirsa Provinsi Bali menjadi provinsi yang pertama melaksanakan acara Bulan Bung Karno di Indonesia. Penyelenggaraan Bulan Bung Karno tahun 2022 merupakan perayaan yang keempat oleh pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan diadakannya Bulan Bung Karno adalah untuk mengenang kelahiran sosok Bapak pendiri bangsa sekaligus Bapak proklamator, serta mengimplementasikan ideologi dan gagasannya selama ini. Lantas bagaimana relevansi kepemimpinan Bung Karno dengan visi Nangun Satkertilo ke Bali sebagai suatu pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru? Itu yang akan kita bahas dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir bersama tamu-tamu saya hari ini, langsung saja saya sapa. Ada yang pertama, ada Dr. Imade Mulyawan Subawo SHMKN. Beliau adalah seorang akademisi, tepatnya beliau adalah dosen di Universitas Mahendra Data. Om Swastiastu, Pak Mul. Boleh pakai mic-nya Pak Mulyawan? Apa kabarnya Pak Mul? Baik. Sehat ya? Sehat. Nggih, semua sudah hadir tentunya. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Rektor Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, ada Profesor Dr. Iwayan Kun Adnyana SSN MSN. Om Swastiastu, Pak Prof. Apa kabarnya nih Prof? Sehat selalu? Baik, sehat ya. Sibuk ya Prof ya sebulan ini? Lumayan. Pesta Kesenian Bali juga baru saja mulai. Kita berpesta nih bagi para seniman, budayawan. Ini yang sangat luar biasa sekali. 2 tahun sudah ya, akhirnya. Tahun daring. Akhirnya bisa luring juga. Ya bisa berinteraksi langsung ya. Seniman, masyarakat bisa bertemu padu dalam satu ruang di Taman Budaya Provinsi Bali. Baik. Terima kasih Prof. Sudah hadir juga di kesempatan pada hari ini tentunya. Baik, saya ke Pak Mulyawan dulu deh. Pak Mulyawan, kalau kita melihat ini kepemimpinan Bung Karno, kita mengetahui seorang proklamator, pendiri, bisa dikatakan bangsa Republik Indonesia ini sendiri. Kalau Bapak melihat sendiri ini bagaimana sebenarnya sifat kemudian gaya dari kepemimpinan dari Bung Karno kita lihat? Kalau bicara Bung Karno, pasti banyak yang mengidolakan beliau pasti ya. Tapi bicara tentang ajaran beliau, tentang marhainisme, jarang anak muda sekarang itu tahu. Karena kita tahu bahwa ajaran beliau ini sempat ditiadakan, tapi sekarang sudah mulai ya. Nah, kalau bicara Nangun Satkerti, yang berlandaskan Pancasila dan Trisakti gitu. Bicara Pancasila, pasti masyarakat anak muda tahu ya, tentang Pancasila, dasar negara kita. Trisakti juga sudah banyak yang tahu. Tapi jauh ke belakang tentang sosok Bung Karno, ya, tentang pemikiran Bung Karno, tentang karakter Bung Karno. Jarang yang mengetahui anak-anak muda sekarang bahwa di balik Pancasila, di balik Trisakti itu ada ajaran Bung Karno yang namanya marhainisme. Apa boleh saya sekarang langsung singgung atau nanti? Iya, silakan Pak. Waktu kita sangat banyak ya, sekarang. Iya. Cikal bakal dari Pancasila dan Trisakti itu kita ketahui adalah marhainisme ya. Kemudian jauh sebelum itu pemikiran Bung Karno yang karakter yang paling di mana-mana kita baca tentang beliau itu adalah pemikirannya adalah satu persatuan dan kesatuan gitu ya. Yang kedua adalah anti imperialisme, ya anti penjajahan itu pasti. Yang kedua sosialisme, gitu ya. Yang ketiga sosialisme, yang keempat nasionalisme. Nah ini pemikiran ini yang memunculkan kemudian ideologi, ya boleh saya katakan teori karena sudah dipakai oleh negara lain gitu ya, tentang marhainisme. Di sana ada asasnya 3 yaitu sosio-nasionalis, sosio-demokratis, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini sosialis yang nasionalis, ya, sosialis yang demokratis, kemudian dibingkai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang membedakan marhainisme Indonesia ya, yang dibuat oleh Bung Karno dengan marxisme, Karl Marx. Ya, kalau kita bicara tentang tesis, ya, kemudian antitesis, sintesis, Bung Karno itu membuat sintesisnya. Jadi membuat tesis baru. Jadi bukan marxisme yang diganti nama menjadi marxisme. Banyak orang bilang bahwa aliran itu adalah aliran komunis dan lain sebagainya. Sudah selesai pembicaraan tentang itu ya. Jadi marhainisme ini cikal bakal dari adanya Pancasila, adanya Trisakti sebagai ajaran beliau. Yeah. Nah,
Tentang nasionalisme di sana ada aspek nasionalisme menurut Bung Karno, yaitu tentang politik, sosial politik dan kultural. Nah ini juga yang akhirnya berkembang menjadi Trisakti itu. Jadi tentang politik kita tidak boleh ya terintervensi oleh negara lain. Politik kita nggak boleh diintervensi oleh negara. Kita yang membuat sendiri aturan politiknya, aturan hukumnya, kita yang mengerjakan sendiri, kita yang bertanggung jawab terhadap resiko apabila apa yang kita buat itu ya akhirnya tidak bisa terrealisasi gitu ya. Jadi kita berdaulat secara politik. Gitu. Kemudian secara sosial politik, nggak ada boleh negara lain yang mendominasi kita. Ekonomi kita harus, nah di sana juga ada berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri secara ekonomi. Gitu ya. Kemudian secara kultural, kita harus bangga terhadap budaya kita. Ya. Bangga terhadap budaya kita. Budaya kita ini bisa menggetarkan dunia ya. Apa yang kita miliki ini sudah cukup luar biasa. Gitu. Nggak perlu ada budaya lain masuk, kemudian kita bangga terhadap budaya orang luar. Apalagi Bali ya. Bali memiliki kebudayaan yang luar biasa. Ya. Dan suku-suku lain di Indonesia. Ya. Itu secara kultural itu, menurut nasionalisme inilah, ya, aspeknya inilah yang akhirnya memunculkan ide-ide gagasan luar biasa dari Bung Karno. Jadi kalau kita bicara relevansi, sangat relevan. Bukan cuma relevan, sangat relevan ajaran Bung Karno. Gitu ya. Nah kemudian ada revolusi marhaenisme, gitu ya. Ada revolusi marhaenisme, ada prinsip-prinsip perjuangan marhaenisme di sana. Kalau kita dalami marhaenisme itu luar biasa, ya. Itu sebagai landasan yang luar biasa bagi kepemimpinan, ya. Bukan saja Bali ya, di luar Bali juga, gitu ya. Jadi menurut saya, gitu ya. Apalagi kita bicara revolusi marhaenisme, gitu ya. Ada nasional demokrat di situ, kemudian ada sosialisme Indonesia di situ, ada masyarakat dunia baru di situ, ada 3 itu ya aspeknya atau 3 prinsipnya. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat dunia baru, kita ikut di dalam, karena penjajahan itu bukan cuma di Indonesia ya dibenci oleh Bung Karno gitu. Di seluruh dunia nggak boleh lagi ada penjajahan. Gitu ya. Kalau kita bicara nasional demokrat, kita merdeka dulu, ya kita membentuk negara dulu, merdeka dulu. Ya. Kalau kita bicara relevansi, kita ya jawab aja dalam hati, sudah merdeka tidak kita? Baik. Merdeka dulu, baru demokrasi. Nah. Ya, baru demokrasi. Kemudian kalau kita sudah merdeka, sudah demokrasi, baru sosialisme Indonesia. Sosialisme itu artinya mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Mensejahterakan masyarakat Indonesia. Setelah sejahtera, baru kita boleh ikut ya di dalam dunia luar memerdekakan orang lain. Kalau kita belum sejahtera, bagaimana kita mensejahterakan negara lain? Nah itu prinsipnya. Jadi marhaenisme itu adalah cikal bakal daripada Trisakti dan Pancasila itu sendiri, gitu ya. Kita tahu Bung Karno sebagai penggali Pancasila, ya, dan Trisakti itu ada ajaran Bung Karno. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Nah ini saya jawab relevan tidak? Sangat relevan. Baik. Kalau kita berbicara tentang relevan, sangat relevan sekali ya ajaran Trisakti Bung Karno ini sendiri. Salah satunya adalah kebudayaan kita. Kita harus bangga dengan budaya kita. Kalau kita ngomongin tentang budaya, ini dia pakarnya. Saya ke Profesor dulu, Prof Kun dulu dong. Prof, di awal saya sempat mengatakan bahwa ini bulan Bung Karno, bahkan kita bangga ini Provinsi Bali menjadi provinsi satu-satunya yang menyelenggarakan bulan Bung Karno, bahkan sudah masuk ke penyelenggaraan yang keempat ini sendiri. Tema bulan Bung Karno tahun 2022 ini sendiri adalah Adi Cita Danu Kerti, menstanakan air dalam diri, refleksi kepemimpinan Bung Karno. Ini Provinsi Bali ini luar biasa sekali. Ini menurut Prof sendiri dengan pelaksanaan bulan Bung Karno sebulan penuh juga. Seperti apa Prof? Jadi ini semacam dedikasi politik Pak Gubernur Pak Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Djokorto Arta Daneskawati dalam mengaktualisasikan visi yang dibangun atas kehendak menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Jadi ketiga hal ini tidak pernah dikelola terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan utuh. Nah secara aktual ideologi Trisakti Bung Karno menjadi sangat relevan.
Jadi bagaimana alamnya tetap terjaga dalam daulat ekonomi Kerti Bali, ekonomi Kerti Bali ya. Terus kemudian bagaimana manusianya itu diorientasikan sebagai manusia Bali yang unggul. Jadi dengan tata kehidupan kerama Bali berdasarkan kearifan lokal Sadkerti. Nah terus kemudian kebudayaannya juga dibangun di samping untuk penguatan ekonomi kerakyatan dengan IKM dan UMKM-nya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kebudayaan dibangun untuk penguatan jati diri dengan keunggulan yang kita miliki. Nah termasuk kemudian menjadikan Bali sebagai atau menjaga Bali dalam spirit Bali Padma Buana atau menjadi pusat peradaban dunia. Karena Bung Karno juga menghendaki berkepribadian dalam kebudayaan itu adalah kehendak untuk menyatakan diri hadir dengan keanekaragaman tradisi, adat istiadat, seni budaya, dan juga kearifan lokal. Jadi kita hidup bangga dengan itu. Jadi kita memakai sandang yang memang kita miliki, jadi berdasar teknik pengetahuan tradisional kita, berbahan material, raw material atau bahan baku yang kita miliki, terus dikerjakan oleh masyarakat kita konsumsi sendiri karena kita memiliki kualitas. Jadi di samping kita menunjukkan karakter, tetapi memang produk kita itu, produk budaya kita itu unggul. Gitu. Yeah. Jadi khas, kaya, dan juga unggul. Nah yang terakhir tentu kebudayaan inilah yang kita tunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa kita punya peradaban yang panjang, yang bisa menghidupi diri sendiri dengan budidaya kita. Nah terus kemudian ada nilai-nilai yang bisa kita tuturkan kepada bangsa lain. Jadi bagaimana membangun kita menjadi manusia yang memiliki adab, memiliki budaya gitu. Jadi tidak banyak bangsa-bangsa yang dibangun oleh tradisi seni, adat istiadat, dan juga kearifan lokal yang panjang seperti Indonesia. Jadi kita bukan bangsa yang hadir, lahir begitu saja, mengadopsi kebudayaan-kebudayaan di luar dirinya. Gitu. Tapi memang betul-betul tumbuh dan hadir oleh kekayaan kasanah tradisi, adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal yang kaya, beragam, dan juga unggul. Gitu. Nah ini yang menjadi kekhasan, yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Nah Bung Karno seperti yang disampaikan tadi itu, jadi sejak muda itu mencerap, menggali intisari kebudayaan bangsa ini untuk merumuskan ajaran-ajarannya, untuk merumuskan dan meramu ideologinya, terus kemudian kita wariskan sebagai konsep hidup, tuntunan hidup yang memang relevan. Seperti tahun ini jadi Adicita Danu Kerti, terus menstanakan air dalam diri. Ini bukan artinya ya, tapi ini paralel. Jadi Adicita itu kan memang cita-cita puncak. Bagaimana kita memuliakan air. Nah, air di dalam konteks alam itu sudah digali di dalam pesta kesenian Bali dengan Danu Kerti Huluning Amreta. Nah, pada bulan Bung Karno menggali air di dalam diri. Bagaimana kita bisa membawa kesejukan, kepemimpinan yang mengayomi, kepemimpinan yang mengajak untuk kita kembali kepada tradisi, etos, dan juga kearifan lokal kita. Jadi untuk tetap semangat menggali yang purba, menerjemahkan yang tradisi, sekaligus juga selalu inovatif untuk mentransformasi teknologi. Jadi kita tahu pada pergelaran perdana bulan Bung Karno ada konser orkestra, tetapi kita mengumandangkan lagu-lagu yang berkaitan dengan nasionalisme, lagu-lagu yang berkaitan dengan Pancasila, lagu-lagu yang mengaitkan dengan sosok kebesaran Bung Karno, termasuk juga Bung Hatta, dan termasuk juga lagu-lagu kearifan lokal Bali, seperti kita bicara tentang ketokohan Jaya Pangus. Jadi
konteks bagaimana Bulan Bung Karno dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan seluruh birokrasinya sampai kabupaten kota, terus desa kelurahan, termasuk juga di satuan pendidikan, saya kira tidak hanya menjadi lazim sebagai upaya menerjemahkan ajaran Bung Karno, tetapi lebih dari itu menginternalisasi semangatnya, prinsip-prinsip berkebangsaan dan bernegara yang dilakukan oleh Bung Karno itu kepada generasi-generasi baru di Bali ini. Nah, sehingga kita percaya diri bahwa kita memiliki martabat yang sama dengan masyarakat dunia di dalam mengarungi kehidupan modern ini. Saya kira itu ya. Baik, Prof dan Pak Mul, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, talk show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Relevansi kepemimpinan Bung Karno dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali masih menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Mulyawan dulu. Pak Mulyawan, kalau kita berbicara tentang visi pemerintah Provinsi Bali ini sendiri, Nangun Satkerti Loka Bali ini sendiri, bagaimana Bapak melihat implementasi dan pengaktualisasi kepemimpinan Bung Karno dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali Era Baru saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau saya ya sempat membaca juga, mendengar, melihat gitu ya. Visi pembangunan Bali ini kan Nangun Satkerti ya Loka Bali gitu. Jadi menjaga keseimbangan. Jadi sebagai orang Hindu memang kita tujuan kita moksartam jaga ditaya caiti darman ya. Jadi kebahagiaan itu yang kita cari. Bahkan moksa gitu ya. Nah, untuk mencapai itu misinya adalah Satkerti itu ya, keseimbangan. Ya jana, jagat, ya atma, samudra bahkan danu dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang visi itu yang berlandaskan Pancasila dan Trisakti. Memang kalau Trisakti itu mudah dibicarakan gitu ya. Mudah kita ucapkan, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam budaya, mudah gitu ya. Tapi jangan sampai ini hanya menjadi slogan-slogan gitu, tanpa aplikasi nyata. Gitu ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk mengkritisi, tapi saya hanya mengatakan bahwa sulit sekali dilaksanakan. Kalau kita lagi tarik ke belakang tentang pemikiran Bung Karno, satu pemikiran pertama yang saya sebut tadi adalah kesatuan dan persatuan. Ya, ini cikal bakalnya. Persatuan dan kesatuan ini dalam upaya memerdekakan negara kita zaman dulu relevan dipakai sekarang dalam mengisi kemerdekaan. Bisa tidak kita menjaga persatuan dan kesatuan? Jangan dulu di tingkat nasional, di Bali saja. Ada nggak perpecahan di antara kita? Tentang adat misalnya, di dinas misalnya. Bisa nggak kita menjaga persatuan untuk mengisi pembangunan? Untuk mencapai visi itu, ya, karena kan persatuan itu penting, ya. Bung Karno sangat mendewakan persatuan, sehingga lahir, ya, Pancasila, sila ketiga, ya. Bisa nggak kita adil, ya, nasionalis yang berperi kemanusiaan, beri keadilan menurut Bung Karno dalam ajarannya. Bisa nggak kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jangan bicara nasional kalau di Bali. Bisa nggak kita adil ke seluruh warga Bali gitu ya? Jadi persatuan dan kesatuan itu penting dan keadilan itu penting. Dan akhirnya memakmurkan seluruh rakyat Bali sesuai dengan visi Nangun Satkerti itu. Gitu ya. Jadi saya hanya memberikan sebagai akademisi ya, saya hanya memberikan sedikit bayangan bahwa sulit tetapi bukan tidak mungkin itu dicapai. Baik, tidak sulit untuk dicapai kalau kita bersatu tentunya. Baik, Prof,
ada yang menarik di sini, visi Nangun Satkerti Loka Bali yang kita ketahui mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala. Nah, sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno ini sendiri. Kalau kita hubungkan dengan Trisakti Bung Karno, ada satu yaitu berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, budaya sebagai suatu kepribadian membuat kita menjadi lebih terhormat. Nah, kalau kita kaitkan dengan budaya Bali dengan Nangun Satkerti Loka Bali yang juga menjadi salah satu atau misi atau visi bidang keempat ini sendiri dan hubungannya dengan prinsip Trisakti Bung Karno itu sendiri berkepribadian dalam kehidupan ini sendiri seperti apa, Prof melihatnya? Ya, jadi dalam kebudayaan itu ada 3 aspek sebenarnya. Jadi kebudayaan sebagai tata nilai. Jadi karena dia tata nilai, ini sebenarnya menginspirasi untuk hadirnya kesejahteraan, persatuan. Jadi nilai-nilai itulah yang mengikat seluruh anak bangsa untuk memang berpegang pada tradisi kearifan lokalnya masing-masing gitu. Jadi ini kan sudah terbukti sekian abad, sekian ribu tahun masyarakat eksis karena memang dia berbudaya gitu. Dia bertransformasi, beradaptasi oleh kondisi-kondisi alamnya, oleh kondisi-kondisi masyarakatnya yang memang terus bertumbuh, terus lahir regenerasi dan seterusnya. Nah, terus kebudayaan juga menjadi kata benda. Dia bisa berorientasi pada produk. Jadi produk busana, produk kuliner, produk kerajinan, produk seni dan budaya yang lain. Jadi itu orientasinya juga di samping menyejahterakan juga membahagiakan gitu. Jadi kalau taruhlah pada pandemi 2 tahun belakangan umpamanya, kalau tidak ada produk budaya, tidak ada nyanyian yang menghibur kita, tidak ada puisi yang menggugah, membangunkan tekad kita, saya kira kita menjadi bangsa yang memang dalam tanda kutip mati secara mentalitas gitu. Begitu pandemi membuat kita murung, membuat kita frustasi, seolah-olah masa depan itu hilang. Nah, oleh kebudayaan yang berorientasi pada produk yang indah, produk yang membahagiakan, produk yang menyejahterakan ini, nah kita bisa melangsungkan tetap kehidupan ini walau di tengah-tengah pandemi yang luar biasa hebat itu. Dan itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Ya, ada pergelaran virtual, jadi seniman bisa berkreativitas, masyarakat bisa mengapresiasi karya seni walau di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Nah, terus yang terakhir, jadi kebudayaan sebagai kata kerja. Dia membangun etik dan etos hidup di tengah kondisi apapun. Jadi kebudayaan ini kan daya lentur manusia dalam beradaptasi dengan situasi gitu. Nah, jadi ketiga potensi kebudayaan ini, bagaimana kita mengelolanya, seperti kita memiliki kekayaan, keberagaman dan keunggulan itu. Nah, sebenarnya ada prinsip revolusi yang dijalankan oleh Bung Karno. Revolusi bukan berarti percepatan dalam konteks kewaktuan, tetapi percepatan di dalam kita bersabar, di dalam kita menempatkan ketangguhan kita untuk bertransformasi. Jadi ada 3, ada romantika, ada dialektika dan dinamika. Jadi romantika itu kita lebih menghayati kebudayaan dalam seperangkat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi dengan ada nilai kita seperti diajak untuk menjadi hero, baik di tingkat komunitas, di tingkat pribadi, di tingkat keluarga, untuk selalu mengemban kebudayaan yang kita miliki. Gitu. Jadi romantis, jadi roman itu kalau bicara tentang romantisisme, jadi tentang kepahlawanan dalam berbagai aspek. Jadi semua memiliki kesempatan untuk jadi hero oleh potensi tradisi, kearifan lokalnya, maupun juga seperti yang lebih hilir ya. Jadi tutur kata tetua yang kita dengar tiap hari itu kan menjadi tata nilai yang kita lakukan secara romantik. Gitu. Nah, terus dialektik. Jadi dialektik itu memang kita akan berhadapan oleh baik infiltrasi di dalam maupun oleh
ancaman-ancaman yang bersifat eksternal. Jadi datang kebudayaan yang lain, taruhlah sekarang pada dunia pop itu kita datang bagaimana K-popnya Korea dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita memiliki kemantapan hati di tingkat nilai bahwa kebudayaan kita bukan hanya sekedar barang yang dihasilkan, tapi dia memiliki rumusan nilai yang tidak saja berorientasi kesejahteraan, tapi membahagiakan. Ini skala-skala itu, jadi memang kita memiliki motivasi untuk mengelola nilai itu menjadi bentuk-bentuk kebudayaan yang bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa dimiliki, atau bendawi begitu dengan adaptasi yang secara kreatif. Seperti bagaimana budaya populer tetap diadopsi baik itu dalam konteks efisiensi, mengolah gerak, beradaptasi dengan panggung umpamanya, dengan konsep lighting, dengan tata rias dan tata make up. Tapi penyajian seni tradisi kita bisa dikelola dan dipadu-padankan dengan elemen-elemen yang bersifat populer seperti itu. Nah, kita menonton bagaimana konser pada siang hari pembukaan bulan Bung Karno kan sangat elok gitu. Yeah. Jadi kita memakai musik barat berpadu dengan gamelan tradisi dinyanyikan dengan kekuatan-kekuatan vokal anak-anak bangsa ini. Nah, saya kira itu yang perlu dilakukan. Terus yang terakhir ada dinamika. Jadi kalau menurut saya persatuan itu memang suatu kondisi yang dibentuk oleh dinamika anak bangsa gitu. Jadi setiap zaman, setiap generasi harus berhadapan dengan cara berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama anak bangsanya gitu. Jadi persatuan bukan doktrin yang harus menghentikan kreativitas, menghentikan bagaimana mereka menemukan persatuan itu di dalam interaksi yang mereka lakukan gitu. Jadi persatuan adalah hasil dari dinamika sosial, sosiodemokratis itu. Jadi perbedaan, terus kemudian saling isi mengisi, berpadu, berirama, kadang-kadang memang ada protes, ada pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana meramu itu terus berjalan secara dinamis gitu. Yang tidak boleh runtuh oleh situasi itu adalah ketahanan ideologi kita, Pancasila, ketahanan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena itu ikrar politik kita di dalam menjaga Indonesia merdeka kan gitu. Jadi 3 pilar itu sebenarnya yang tidak boleh rontok oleh dinamika yang terjadi. Jadi Prof bisa dikatakan melihat pengimplementasian ajaran Trisakti Bung Karno salah satunya adalah berkepribadian dalam kebudayaan itu melalui aktualisasi dari Nangun Satkirti Loko Bali, salah satunya adalah tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan kearifan lokal Bali, lokal Satkirti dalam Bali era baru, dan yang pastinya salah satunya adalah program prioritas yang mencakup 5 bidang itu sendiri. Bidang persis, keempat yaitu adat, agama, tradisi, seni dan budaya, Prof. Persis. Jadi Pak Gubernur, kalau dalam konteks menyusun visinya jauh-jauh hari sebelum diberi amanat untuk menjadi calon gubernur Bali, jadi memang membaca terus kemudian berdialog dengan banyak tokoh budaya dan juga praktisi budaya di Bali ini mengetahui betul, jadi komponen kebudayaan kita itu sangat lengkap. Jadi dari tradisi, adat istiadat, seni budaya dan juga kearifan lokal. Nah, sehingga ketika kita bersama-sama merumuskan tentang peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan, jadi kita ketemu 19 objek penguatan dan pemajuan kebudayaan. Sementara Undang-Undang nomor 7 tahun 2015 tentang pemajuan kebudayaan itu hanya mencakup 10 objek. Jadi hampir separuhnya kita memiliki keluasan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan. Jadi belum lagi kita memang merumpunkan objek kebudayaan itu menjadi rumpun budaya sakral. Jadi yang itu memang harus dikuatkan, sehingga kita ketemu frase penguatan.
Nah, berikutnya rumpun tradisi, terus rumpun budaya kreatif. Jadi seperti seni, desain, mode, kuliner itu yang dimajukan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya Bali memiliki banyak hal kemajuan terkait bagaimana pemerintah hadir di dalam membangun atau mengaktualisasikan Trisakti Bung Karno ini. Nah, satu terkait dengan berdaulat bidang politik, yaitu bagaimana menjadikan desa adat sebagai entitas pemerintahan desa adat yang betul-betul independen gitu. Nah, sehingga di dalam membangun tatanan Parihyangan, Pawongan, Palemahan, itu desa adat adalah entitas yang memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur teritorialnya, mengatur masyarakatnya, mengatur tata titi kehidupan adat istiadatnya gitu. Nah, ini cerminan bagaimana daulat politik di Provinsi Bali itu ditegakkan dari entitas kebudayaan yang bernama desa adat. Jadi ada relevansinya dengan keberadaan lembaga desa adat di Bali. Betul. Nah, terus yang kedua tentang kemandirian di bidang ekonomi sudah disusun ekonomi Kerti Bali. Jadi ada 11 prinsipnya, termasuk bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk potensi-potensi terkininya, seperti yang sederhana saja bagaimana tenunan tradisi seperti endek, songket, terus kemudian juga bagaimana garam Bali, terus bagaimana arak Bali, nah diangkat di mana-mana. Nah, itu membuktikan konsistensi dan keberpihakan tegas pemerintah untuk betul-betul bangunan ekonomi Bali ini dibangun untuk mensejahterakan masyarakat dengan potensi yang dimiliki. Saya kira itu ya. Baik, Prof dan Pak Mul, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana relevansi kepemimpinan Bung Karno dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, talk show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru. Nah, masih bersama narasumber saya. Nah, kalau tadi ada 2 narasumber, tiba-tiba sudah muncul lagi. Ini bisa langsung di kamera, bisa langsung ke beliau dulu. Ini ada Dr. DRS Anak Ageng Gede Oke Wisnumurti MSI. Beliau adalah Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Agung. Apa kabarnya Niki? Apa kabarnya Niki? Sehat selalu ya? Harus sehat. Harus sehat. Ini fresh banget nih, apa rahasianya nih? Harus anak muda harus semangat. Aduh, ini kalau kita ngomongin semangat anak muda ini topik kita adalah relevansi kepemimpinan Bung Karno dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali ini sih, Pak Agung. Baik, Pak Agung. Nah, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Proklamator kita dengan Trisakti Bung Karno-nya itu, dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali berdikari secara ekonomi melalui pemajuan UKM, UMKM, IKM melalui aktualisasi ekonomi Kerti Bali. Seperti apa Pak Agung melihatnya? Begini. Kalau kita mau jujur melihat praktek kepemimpinan Bung Karno itu saat ini ada di Bali. Ada di Bali. Ada di Bali. Alasannya apa? Yang pertama, kepemimpinan Bung Karno itu adalah kepemimpinan yang transglobal. Jadi tidak lagi kepemimpinan transformatif. Jadi sekarang tren kepemimpinan yang sedang berkembang dalam dunia akademik adalah tren kepemimpinan transglobal. Dan kepemimpinan transglobal itu sendiri sudah dipraktekkan oleh Bung Karno. Dengan kita lihat dalam sidang BPUPKI misalnya, di mana Bung Karno mengusulkan ada gagasan tentang nasionalisme, gagasan tentang internasionalisme, gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan gagasan tentang bagaimana kita sadar
bahwa Indonesia itu memiliki kebudayaan alam yang berbeda dengan yang lain. Dan kemudian itulah yang menjadi Pancasila. Pancasila ketika itu adalah salah satu ideologi alternatif. Ia tidak menggunakan ideologi komunis, ia tidak menggunakan ideologi kapitalis, ia tidak menggunakan ideologi sosialis, tetapi kita punya ideologi yang disebut dengan Pancasila. Ini adalah pola pemikiran yang sangat visioner. Nah, itu sekarang diturunkan ke dalam visi Satkerti Loka Bali. Apa itu? Yeah. Berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Apa bentuknya gitu? Yeah. Gimana kemudian kita breakdown pola pemikiran yang begitu sangat visioner dari Bung Karno, kita wujudkan, implementasikan dalam bentuk yang nyata. Satu, misalnya Bali, sangat cocok untuk kita membangun sebuah pola pemikiran pemimpin yang transglobal. Karena Bali di satu sisi, ia berbasis pada adat, budaya, agama, dan alam. Yang kedua, Bali sebagai tempat pariwisata, tempat pergulatan dunia ada di Bali. Kalau kita tidak sadar bahwa pariwisata itu berkembang karena adat, budaya, agama, dan alam, maka pariwisata ke depan hanya akan tinggal kenangan. Oleh karenanya, kepemimpinan yang memiliki basis budaya yang kuat, religi yang kuat, kecintaan terhadap alam dan lingkungan yang kuat, itulah yang akan membawa Bali sejahtera ke depan. Dan wujudnya itu bisa kita lihat dari visi pembangunan Bali Rabaru, Nangun Satkerti Loka Bali. Bagaimana mempertemukan antara skala dan niskala. Gimana mempertemukan antara kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan emosional, dan kekuatan sosial menjadi satu basic dalam rangka mewujudkan Bali Rabaru yang ujungnya adalah Bali sejahtera gitu. Ya, baik. Kalau kita menoleh ke belakang, ini kan kita mengetahui kepemimpinan Presiden Soekarno waktu itu mengalami 3 fase perekonomian, Pak Agung. Betul. Dan juga Prof dan juga Pak Mul, tentang penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kemudian penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, dan yang pastinya adanya timbulnya krisis juga. Ya. Kalau kita aktualisasikan ke saat ini, pada saat kepemimpinan di Bali saat ini dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang ditempuh melalui 22 misi pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali. Ini ada yang menarik, program prioritas yang mencakup 5 bidang. Ya, Dan betul. bidang yang pertama adalah pangan, sandang, dan papan. Ini sendiri. Ya. Ini seperti apa Pak Agung melihatnya? Nah, ini yang sering disalahartikan. Kenapa pariwisata itu di nomor 5? Ya. Kenapa nggak di nomor 1? Kan penomoran itu sama dengan ketika kita bicara Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, permusyawaratan, keadilan sosial. Kenapa keadilan sosial terakhir? Hal yang sama juga dilakukan dalam konteks prioritas pembangunan Bali. Sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Ini yang harus kita penuhi. Gimana sandang kita bisa mandiri? Gimana pangan kita mandiri? Udah mandiri kah? Tanya sekarang. Beras, apakah Bali swasembada beras? Buah lokal, apakah buah-buah yang ada ini, yang ada di pasaran itu adalah produk petani Bali? Hal yang sama juga, sandang, pakaian, ya. Apakah pakaian yang kita pakai ini adalah pakaian produk kita? Gimana kita bicara mandiri kalau semua produk yang kita pakai adalah bukan produk kita? Maka kemandirian ekonomi, sandang, pangan, dan papan itu konteksnya adalah dalam rangka bagaimana kita membangun kemandirian di bidang ekonomi. Bisa, saya yakin pasti bisa. Yang kedua, kenapa kemudian baru pariwisata? Pariwisata ini adalah endingnya gitu. Itu yang saya katakan tadi. Kita kan sudah mengalami beberapa kali krisis. Dan ketika krisis orang baru melihat ternyata pertanian itu penting, ternyata industri UMKM itu penting. Kan selalu begitu. Tapi ketika pariwisata itu boom, orang lupa dengan pertanian, orang lupa dengan yang lain. Karena dia sudah
begitu asik menikmati gerincingkan dolar gitu kan, iya kan? Tapi ketika sekarang, nah sekarang orang baru sadar. Jadi pariwisata itu sebenarnya adalah output dan outcome dari apa yang kita bangun dan apa yang kita kerjakan di Bali. Jangan dibalik logikanya. Kalau dibalik logikanya, pariwisata dulu baru yang lainnya. Nah inilah yang menyebabkan ketergantungan. Jadi istilah orang BI itu kita hanya bertumpu pada satu kaki. Kalau meja ini bayangkan, kalau meja ini bertumpu pada satu kaki, gimana dia bisa kuat? Gimana dia bisa kokoh? Maka meja ini harus bertumpu pada 4 kaki. Dan semua kaki yang ada di meja ini harus sama dan perlakuannya sama, kekuatannya sama. Ini yang sebenarnya ingin diwujudkan dalam visi pembangunan Bali, Nangun Satkerti Loka Bali itu gitu. Baik, itu yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali saat ini. Betul. Jadi kalau kita mau lebih serius membaca dokumen visi misi itu sangat luar biasa. Tidak saja nilai akademisnya yang luar biasa, tetapi nilai filosofisnya dan nilai operasionalnya juga sangat luar biasa. Tinggal bagaimana itu dilaksanakan. Nah persoalannya kelemahan kita kan sering di pelaksanaan. Teorinya bagus, konsepnya bagus, filosofinya bagus, tapi berhenti di situ. Karena implementasinya yang lemah. Maka kalau kita mau jujur, mari kita implementasikan ini dan saya yakin Bali akan menjadi satu daerah yang tidak saja menjadi satu barometer di tingkat nasional, dia bisa menyamai Singapura, dia bisa menyamai negara lain. Jadi Bali dalam sebuah provinsi tidak lagi dibandingkan dengan provinsi yang lain, bisa dibandingkan dengan negara lain, karena kita punya kekuatan itu. Gitu. Baik, dan itu yang melihat Pak Agung melihat kepemimpinan Bung Karno saat ini berada di Bali? Ada di Bali, prakteknya. Oke. Ya prakteknya ya. Prakteknya. Artinya nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno dalam bentuk Trisaktinya, dalam bentuk bagaimana konsep Pancasila itu dijalankan, sekarang prakteknya bisa kita lihat dalam visi pembangunan Bali. Tinggal bagaimana ini bisa kita implementasikan bersama, bagaimana kita bisa memperkuat basic budaya kita, bagaimana kita bisa memperkuat dan menjaga alam dan lingkungan kita, karena dari situlah sumber kehidupan masyarakat Bali akan lahir gitu. Baik. Saya ke Pak Mul. Pak Mul, visi Nangun Satkerti Loka Bali ini mengandung makna ini akhirnya terintegrasi dalam bingkai NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Nah, bagaimana Pak Mul melihat implementasi ajaran berdaulat secara politik ini sendiri melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 dalam masyarakat saat ini? Baik, kalau kita kembali ke ajaran Bung Karno ya, Trisakti itu. Berdaulat secara politik itu berarti kan kita tidak boleh ada intervensi politik dari negara luar kalau secara nasional. Jadi kalau kita ingin melaksanakan visi Nangun Satkerti Loka Bali itu, tentu yang menjaga daripada adat budaya di kita itu tentu adalah adat ya, Banjar adat gitu ya, sampai ke pusat adatnya di Bali begitu ya. Nah, yang memegang peranan di sini tentu para pemegang tampuk kepemimpinan adat itu, ya bisa nggak berdaulat, ya bisa nggak apa yang kita buat kita laksanakan dan resikonya kita tanggung sendiri. Nah, tentu tadi saya sempat singgung tentang persatuan dan kesatuan yang menjadi salah satu basic karakter pemikiran Bung Karno itu ya. Bung Karno mendewakan persatuan. Nah, itu penting. Jadi untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah tentu harus ada frame, harus ada pilar yang menjaga itu. Ada nggak yang menjaga tentang kedaulatan adat itu? Ya. Sehingga perpecahan di antara Banjar adat bisa dihindari, ya, perpecahan di antara warga adat bisa dihindari. Tadi Profesor sempat mengatakan bahwa persatuan itu tidak bisa didoktrin, saya setuju. Tetapi di dalam ajarannya Bung Karno, sosionasionalis, sosiodemokratis dibingkai dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk menghindari supaya kita tidak terlalu demokratis. Terlalu demokratis, ujung-ujungnya liberal, gitu ya. Terlalu nasionalis juga tidak bagus menurut Bung Karno, ya. Jadi dibingkai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini artinya
di negara yang plural seperti Indonesia ini pantas ya. Jadi Indonesia harus menjaga pluralitas itu. Kalau di Bali ya Banjar adat sebagai ujung tombaknya, gitu ya. Jadi Benesa adat dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak kita menjaga kedaulatan itu dari sisi adat? Ya, jadi bukan hukum positifnya. Saya kira itu. Oke. Pak Agung Oke Wisnumurti ini sendiri saya kembalikan lagi. Ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah kita tahu dengan ajaran Trisakti Bung Karno, ajaran berdikari secara ekonomi melalui pemajuan UMKM dan IKM melalui aktualisasi ekonomi Kerti Bali, seperti apa Pak? Nah, ekonomi Kerti Bali adalah satu solusi dalam mewujudkan berdikari di bidang ekonomi. Ya. Berdikari di bidang ekonomi itu artinya bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat ini mendapatkan tempat baik dari sisi perhatian pemerintah maupun dari sisi bagaimana mereka bisa berproduksi. Karena kita sadari dan yakin betul bahwa Bali ini adalah masyarakatnya sangat-sangat kreatif. Sangat-sangat tahan terhadap apa yang disebut dengan resesi. Salah satu ketahanan ekonomi rakyat Bali itu ada di UMKM. Di samping pertanian. Bayangkan, misalnya kita sebenarnya sudah pernah memiliki, saya katakan pernah karena sekarang mulai kabur, one village, one product. Kalau orang mau cari bambu, datanglah ke Bone. Kalau orang mau cari perak, datanglah ke Celuk. Itu one village, one product. Ini adalah salah satu implementasi sebenarnya yang kita tinggal menjaga aja, iya kan? Nah, pembangunan konsep ekonomi Kerti Bali adalah bagaimana menjadikan kekuatan ekonomi hasil karya masyarakat, baik itu karya pertanian, kemudian ekonomi kerajinan ataupun yang lain, ini bisa benar-benar menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dan saya yakin sekarang dengan orang pakai endek, kita tidak bisa menutup mata bahwa pengrajin endek sekarang lagi naik daun. Endek tidak lagi menjadi pakaian kelas 2. Saya bangga pakai endek walaupun hari ini saya nggak pakai. Saya pakai endek kan? hari ini. Orang bangga sekarang pakai pakaian adat. Iya. Iya kan? Tidak malu. Kenapa? Ya ini saya identitas. Maka keidentitasan, identity itu penting. Baik. Dan salah satunya itu akan diimplementasikan diaktualisasikan dalam konteks bagaimana pembangunan Kerti Bali itu bisa menjadi satu solusi. Dan bahkan ini saya dengar dari Pak Gubernur sendiri, konsep pembangunan Kerti Bali ini sedang dipakai oleh Bappenas dari sisi konsepnya gitu. Wah. Untuk dijadikan satu model percontohan pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang lain. Ini kan luar biasa. Kita bangga dong. Iya kan? Iya. Baik. Saya ke Prof. Ini kalau kita ngomongin tentang seniman, budayawan saat ini dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satketi Loka Bali ini sendiri, bagi seniman atau budayawan saat ini seperti apa, Prof? Apa yang sudah dilakukan? Kalau seniman Bali termasuk juga pekerja kreatifnya, perajin, termasuk industri kecil menengah, itu seperti ada pada dunia yang memang betul-betul menggairahkan kreativitas dan inovasi mereka. Jadi arenanya sudah diciptakan, terus kemudian keberpihakan dari sisi regulasi sudah terumuskan secara solid. Jadi yang menginspirasi dari kepemimpinan Gubernur Pak Dr. Wayan Koster yang juga tentu terinspirasi bagaimana Presiden Bung Karno memimpin yang sempat membangun rencana pembangunan semesta berencana itu tapi urung dilaksanakan karena Bung Karno
lebih dulu lengser dari kepemimpinannya. Nah itu diterapkan hari ini. Jadi bagaimana hulu hilir orang mengelola pembangunan itu betul-betul seksama dan solid gitu. Jadi regulasinya dibangun, terus kemudian setelah regulasi baik berupa peraturan daerah maupun juga peraturan gubernur. Nah terus kemudian edarannya, kan tumben kita mendengar pelaku usaha pariwisata di Bali ini menyatakan ikrar ini skala-skala untuk memanfaatkan produk IMKM di dalam usaha pariwisatanya. Menggunakan arak Bali sebagai mixologi, jadi berbagai ramuan minuman untuk tamunya. Begitu juga penggunaan dak, penggunaan busana adat Bali dan lain-lain. Jadi belum pernah terbayangkan saja, tidak pernah kan dulu usaha pariwisata itu sebuah entitas yang tidak pernah tersentuh sehingga berjalan begitu saja. Nah pandemi ini mengajarkan kita untuk melakukan autorefleksi secara bersama-sama. Jadi ketahanan perekonomian Bali, kalau sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Agung Wisnumurti tadi, kalau ditopang oleh satu bidang pariwisata saja, nah terbukti pariwisata memang rentan oleh kondisi-kondisi eksternal. Baik bencana alam, terus kemudian keadaan keamanan, termasuk juga bencana non alam. Nah sehingga menjadi penting apa yang dirumuskan dalam ekonomi Kerti Bali umpamanya dengan 11 prinsipnya dan juga bidang-bidang yang prioritas yang ditangani seperti bagaimana pertanian diarahkan kepada sistem pertanian organik. Pasti nilai tawar petani dengan produknya di tengah-tengah kita menjaga hospitality di bidang pariwisata, pasti hulu hilirnya akan tegak gitu. Nah jadi saya tentu sebagai bagian dari pelaku seni dan budaya di Bali tidak saja bangga terhadap kepemimpinan Pak Gubernur Wayan Koster, tetapi juga menjadi bagian untuk menjaga komitmen, mengaktualisasikan apa yang sudah dibangun di dalam peraturan daerah, peraturan gubernur, untuk kita sama-sama bekerja. Jadi kami yang institusi atau lembaga pendidikan memastikan luaran mahasiswanya bisa bertindak kreatif, bisa memiliki orientasi-orientasi inovatif yang berdaya saing. Begitu juga mengajak masyarakat Bali memanfaatkan dan menjaga martabat ruang-ruang apresiasi budaya seperti Pesta Kesenian Bali, Bulan Bung Karno, Festival Seni Bali Jani, Jantra Tradisi Bali maupun perayaan budaya-budaya dunia di Bali seperti World Cultural Celebration itu. Jadi kita jaga martabat ruang apresiasi yang sudah diinisiasi gubernur ini. Baik. Saya kira itu ya. Pak Agung Wisnumurti, ini kalau kita berbicara tentang perkembangan zaman, ini selain relevan dengan perkembangan zaman, ajaran Bung Karno ini mengandung nilai-nilai yang tembus zaman, termasuk juga seperti kata Pak Agung Wisnumurti, ini kepemimpinan dalam prakteknya Bung Karno ini saat ini ada di Bali. Ini harapan Pak Agung Wisnumurti ke depannya. Harapan saya, satu kata kunci yang harus kita pegang, baik untuk kita, untuk anak-anak muda kita, untuk masyarakat kita, adalah berpegang pada act locally and think globally. Itulah yang menjadi inti dari kepemimpinan transglobal. Act locally itu mengandung makna bagaimana kita menjaga adat, budaya, tradisi, dan yang melahirkan kemudian identitas diri kita. Think globally itu artinya bahwa kita tidak bisa menutup mata. Dunia ini sudah borderless gitu ya. Borderless itu batas-batas dunia sudah mulai kabur. Dalam batas-batas dunia yang mulai kabur, kalau kita tanpa identitas, maka kita akan digerus oleh kemajuan teknologi informasi yang begitu masif. Untung kita punya Bali, untung kita punya Pancasila, dan untung kita punya Bapak Bangsa Bung Karno yang sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kita, bangsa Indonesia, untuk meletakkan bagaimana kita memiliki pemikiran act locally and think globally. Baik. Terima kasih Prof.
Pak Gung Wisnumurti dan Pak Mulyawan. Semoga nih kedepannya kita harapkan ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan Nangun Saketi Loka Bali satu ini menyejahterakan masyarakat Bali. Saya Made Sukadan Karang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.